harga komoditas, dan kita tahu memang komoditas lagi melemah ya, khususnya yang seperti minyak, lalu batu bara lagi dalam kondisi melemah gitu. Dan kalau dari sisi sentimen saya setuju karena memang adanya tekanan dari saham-saham mining. Walaupun kayaknya nggak semuanya. Ada beberapa saham-saham nikel kayak Inco justru malah sentuh 7.000 hari ini ya. Nanti kita akan bahas. Dan kalau dari sisi teknikal menurut saya IHSG masih aman ya. Kenapa? Karena em, sudah dari tanggal 24 kalau nggak salah 24 Maret. Itu jadi IHSG itu selalu memang pergerakan seperti itu. Tiap kali sentuh all time high baru dia agak melemah tipis, besoknya naik lagi, sentuh all time high baru lagi, dia melemah lagi tipis dan terjadi terus sampai pada perdagangan kemarin. Nah, kalau kita lihat dari sisi teknikalnya, buat teman-teman yang lagi ready chart juga boleh dicek. IHSG itu kan memang kemarin sentuh bikin pola yang bernama shooting star ya, atau bisa bilang inverted hammer juga sih ya, cuman beda lokasi aja. Intinya kalau dibilang kayak hammer dia terbalik kepalanya di bawah gitu. Jadi kondisi tersebut membuat dari sisi teknikal IHSG mengalami pelemahan, dan itu pun pelemahan sekarang juga cuma 10 poin di sesi satu ini. Mudah-mudahan nggak berubah lagi ya, segitu-gitu aja. Dan itu adalah kondisi yang sudah sering terjadi dari tanggal 24 Maret yang saya bilang tadi gitu. Jadi memang karena kemarin sentuh all time high, hari ini agak mix lagi. Ya, kondisi yang mungkin sudah sering kita lihat, kita alami bersama, kalau buat saya mungkin kayak lagu lama doang diulang-ulang gitu loh. Dan tiap kali melemahnya IHSG juga selalu dengan kondisi lower high ya, higher low, terbalik. Jadi level terendah yang tercapai itu lebih tinggi daripada level terendah sebelumnya. Dengan demikian kondisinya IHSG masih uptrend sampai sekarang. Itu juga yang membuktikan di mana IHSG bergerak mix pada sesi satu ini. Dia sempat 1799 lagi, yang mana bisa bilang menguat, lalu ditutupnya sesi satu ini melemah, pun baru 10 poin. Jadi kalau kita dari lowestnya pun tadi 7048, sekarang 7060. Jadi membal dikit ya, boleh bilang gitu kan. Dan jadinya kalau dari sisi teknikal sebenarnya IHSG masih sangat aman. Dan kalau nanti ternyata closingnya masih higher low, be happy aja kalau Anda beli di bawah gitu. Ya, lalu untuk sesi satu hari ini ada 6,7 triliun transaksi dan market masih agak-agak sepi ya, 776.000 dan 3 transaksi yang sudah done sepanjang sesi satu ini. Di balik 6,7 triliun ini ternyata ada net buy ya, 495,5 miliar. Net buy-nya di apa aja kita akan coba lihat. Nomor satunya BBRI tapi melemah 0,42%. BBRI adalah saham dengan net buy terbesar ya, 147 miliar. Lalu ada disusul oleh Inco yang tadi sentuh level 7.000 dengan penguatan 4,47%. Lalu ada saham ASI yang menguat 1,14%. Disusul oleh Adaro menguat 4,46%. Oke, baru 4 ini kita ketemu bahwa ada setidaknya ada dua saham yang mewakili sektor mining yang mengalami penguatan, yaitu Inco dari nikel dan Adaro dari batu bara. Menariknya di bawahnya Adaro disusul lagi oleh saham TINS yang juga di net buy asing dengan penguatan 4,67%. Jadi ya kembali saya bilang bahwa sentimennya itu benar terjadi, sentimen negatif, tapi ternyata tidak berlaku di seluruhnya ya. Ada beberapa yang masih melawan arah gitu. Ya memang kebetulan karena kayak Adaro, Inco, sama TINS ketolong sama net buy asingnya juga ya. Dengan kondisi tersebut, memang kecenderungannya saham-saham yang di net buy asing kan lebih sering kalau nggak turun tipis ya arahnya naik gitu kan. Jadi ya ketolong untuk mengalami penguatan gitu. Nah, kalau di balik net buy tersebut tentunya ada saham yang di net sell. Dan nomor satunya adalah saham yang biasanya jarang banget, mungkin nggak pernah muncul di Pans Reaction sebagai saham yang di net sell asing, yaitu SIDO muncul. Ya, dengan pelemahan 5,88%. Disusul oleh BBCA dengan pelemahan 1,25%, lalu ADMR melemah 1,31%. Perasaan saya doang atau ini pertama kalinya ADMR net buy asing? Net sell asing. Lalu nomor 4-nya ada saham ESA dengan penguatan 4,93% dan disusul oleh ITMG dengan pelemahan 0,08%. Ya ketekan sama BBCA sih kalau kita lihat IHSG-nya. Terus juga berapa yang di net buy yang melemah tadi ada BBRI dan sebenarnya ada Telkom juga yang di net buy tapi itu juga melemah 0,87%.
Kondisi ini memang membuat IHSG jadi melemah tipis, dan ya kembali lagi mengatakan bahwa dari sisi teknikal walaupun beberapa saham tersebut ada yang menekan IHSG, kondisinya masih sangat aman dan wajar menurut saya. Lanjut, dari balik 6,7 triliun ini, saham yang ditransaksikan terbesar ada BBCA, lalu ADMR, masih saham yang sama ya. Jadi BBCA, ADMR, BBRI, Inco, tambahannya Adaro. Adaro ini menguat 4,46%. Saya sama aja ya dengan saham yang di net buy net sell tadi ya. Kalau gitu kita coba lebih dari 5 kali ini. Berikutnya ada MDKA menguat 1,32%, lalu saham Care menguat 0,94%, tapi harganya nggak kemana-mana, antara 535 sama 550 aja. Lalu saham Antam menguat 3,68%, ditambah saham BEPS menguat melemah 2,14%, dan saham Boga menguat 0,73%. Dari 10 saham dengan nilai transaksi terbesar ini, kalau melihat saham Care memang aneh sih, sering banget kejadian dia muncul di nilai transaksi terbesar, tapi harga nggak berubah. Tapi kalau kita kecualikan satu ini, 9 yang lainnya memang saham-saham yang penggerak indeks. Jadi menurut saya, saham-saham ini memang yang pergerakannya mempengaruhi indeks dan tidak disertai oleh sentimen apapun. Alasannya karena yang pertama di saham-saham pertambangan tadi, walaupun harga komoditas melemah, tidak semua saham komoditas mengalami pelemahan. Berarti udah ketahuan bahwa ada kondisi di mana sentimen sama harga saham nggak bergerak barengan, dan sisanya yang kayak saham bank dan lain-lainnya, apalagi yang BBCA, itu masih sideways aja di area 7625 sampai dengan 7950. Jadi pelemahan yang cuma dikarenakan oleh bobot aja dari masing-masing saham terhadap IHSG, tapi semuanya on track gitu ya. Jadi masih sangat-sangat bagus. Setidaknya untuk saat saya live ini gitu loh. Nah, di balik 776.000 transaksi tadi, apa aja yang udah ramai diperdagangkan? Nomor satunya ada BVIC yang mana menguat 5,23%, saat ini tutup di harga 181, tapi sempat menguat sampai dengan 200. Lalu disusul oleh Sido, mungkin efek panic sell ya, yang tadi melemah 5,88%. Lalu ada saham Nano melemah 9,52% alias ARB untuk saham papan akselerasi. Lalu ada saham ADMR melemah 1,31%. Saya memperkirakan banyak yang lagi scalping di ADMR. Kenapa? Dia memang sempat menguat 2380 dan sekarang di 2260, melemah 1,31% itu transaksinya tinggi. Jadi banyak mungkin yang coba-coba bottom fishing gitu kan. Memang trennya masih naik juga. Disusul oleh saham ESA dengan penutupan 1275 dan highest tadi 1330 alias menguat 4,93%. Sisanya BBRI, Buka, lalu MPPA, Gosco, SBMA, dan BSML. Iya, saham-saham yang memang alternatif aja sih ya, karena IHSG kalau lagi sepi banyak saham-saham second liner sama third liner yang menguat. Jadi kayak cuman gantian shift aja kalau kondisinya kayak begitu. Apalagi ya? Foreign net buy udah, value udah, frekuensi udah, sentimen udah kita bahas. Dari sisi teknikal tadi dan kesimpulannya yang belum ya. Oke. Jadi tadi seperti saya katakan tadi, mungkin tugasnya sampai sesi 2 nanti adalah memperhatikan apakah IHSG ditutup membentuk pattern yang higher low atau tidak. Higher low itu setidaknya penentuannya bisa di atas 7012 atau tidak, gitu ya. Jadi kalau masih di atas 7012 sampai closing nanti, nggak usah takut. Secara teknikal pun itu bagus sekali, gitu. Dan untuk resistannya memang betul sudah terbentuk di 7099 alias 7100 ya, beda sepoin doang, nanggung banget. Tapi intinya memang 7099 tidak berhasil tembus sejak kemarin dan hari ini, yang mana menjadi resisten. Dan untuk IHSG supportnya 7012 atau kita bisa bilang juga di 7000. Tapi mungkin kalau mau Anda lebih detail angkanya 7012 juga nggak masalah, dan selama masih tutup di atas itu kondisinya masih bagus gitu ya. Jadi kalau menurut saya, terlepas dari semua sentimen yang ada saat ini, IHSG masih uptrend dengan kemungkinan di sesi 2 nanti melemah tipis ya kurang lebih di area ini, atau kalau toleransinya menurut saya sampai dengan pelemahan 20 poin lah gitu. 20 pun nggak nyampe 30 ya. Jadi perkiraan saya pelemahan IHSG kalau sampai berlanjut sekitar 20-an poin gitu.
Dan itu masih termasuk pelemahan tipis yang menjadi kondisi yang kembali lagi ya kan masih wajar gitu ya. Jadi kalau beberapa dari Anda lihat, wah mulai lesu nih market atau mulai bikin resisten, itu banyak faktor, termasuk kenapa market belakangnya agak sepi kan udah mau dekat lebaran juga. Dan biasanya sebagian dari Anda juga yang turut serta mengurangi nilai transaksi. Memang secara historical jelang lebaran kan market cenderung sepi ya, banyak yang persiapan untuk apalagi tahun ini udah bisa mudik lagi kan. Jadi kondisi-kondisi tersebut yang biasanya membuat market agak sepi dan itu adalah kondisi yang wajar. Tapi memang secara historical IHSG itu pilihannya di Maret antara menguat tipis atau mulai melemah di Maret dan April ya. Jadi yang terjadi di saat ini juga udah ciri-ciri dan yang kita tahu bahwa di bulan Maret juga IHSG cuma menguat 2%-an gitu. Walaupun cenderung hijau mulu, tapi nggak sebesar yang terjadi bulan Februari. Jadi kondisi yang saya sebutkan di bulan Maret sudah terbukti, tinggal pembuktian berikutnya di bulan April. Oke, kita akan lanjut dengan tanya jawab dan sebagian tadi pertanyaan udah pada muncul. Oke, coba cari ya pertanyaan pertama, scrolling dulu. Keras, support dan resisten. Oke. Support keras ada di 348 dan resistennya ada di 364. Ya, volumenya memang agak nge-spike ya hari ini. Cukup menarik, tapi saya belum tahu ya apakah ini cuman atas dasar false break aja, technical rebound aja atau enggak. Karena kalau lihat dari tren sih sebenarnya masih menurun. Ya, tinggal pastikan di 348 dia bisa bertahan atau tidak. Lanjut. Saham Nano apakah bisa dibeli dan bisa uptrend? Nano sudah tidak uptrend. Jadi saat ini memang saham Nano ada kemungkinan untuk melanjutkan pelemahan lagi. Soal kenapanya saya juga nggak akan pernah tahu ya. Kalaupun membaca dari akumulasi dan distribusi juga paling bantah orang coba bisa bilang saham turun karena terdistribusi. Nah, tapi di balik distribusi itu alasannya apa banyak. Ya saya nggak akan pernah tahu kenapa saham bisa ARB. Dan apakah bisa uptrend atau enggak? Untuk saat ini menurut saya tidak. Ya, secara teknikal polanya inverted cup and handle yang kayak gelas tumpah alias mengarah pada downtrend. Kita lanjut lagi pada pertanyaan berikutnya. Oh, dengan demikian Nano tidak direkomend buy ya saat ini ya. Lanjut lagi. Ya, kondisi market di bulan April ya. Seperti yang tadi saya bilang, kemungkinannya pilihan di Maret sama April itu antara menguat tipis atau mulai menurun dan dilanjutkan di bulan Mei. Yang mana mungkin sebagian dari Anda yang udah lama di market juga udah bosan ya dengan klise yang disebut dengan sell in May gitu ya. Kalau buat yang baru nanti juga Anda akan lihat di media banyak bahas kok. Ya, jadi kondisi tersebut memungkinkan IHSG-nya antara menguat tipis atau malah melemah di bulan Maret dan April nanti. Dan itu juga yang akan terjadi mungkin di bulan ini. Ya kalau kita bicara harapan sih harapannya masih ada penguatan tipis-tipis gitu ya biar bisa out dulu sebelum bulan Mei. Ya, kalau misalnya enggak juga setidaknya Anda masih ada kesempatan untuk exit di beberapa saham tertentu kan. Karena sebenarnya kalau kita dari Februari sampai kemarin aja itu hampir semua saham naik, bahkan yang saham-saham 50-an pun dalam kondisi naik. Jadi actually untuk exit sebelum kena downtrend gitu di pertengahan tahun itu Anda bisa exit di momen-momen sekarang atau di sepanjang bulan ini dengan kondisi yang mungkin profitnya agak berkurang, tapi mestinya tidak dalam kondisi merugi gitu. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya, Harum Marto MDKA bisa info rekomendasi beli di berapa? Kita coba lihat pertanyaannya lebih kepada bisa rekomendasikan atau tidak. Saya akan mulai dengan saham Harum. Apakah layak dan bisa direkomendasikan atau tidak saham ini? Oke, sekarang sih 10.825. Rebound dan cukup menarik, tapi kita coba lihat untuk support resisten. Support terkuat masih pada 9.600 ya. Tembus di bawah itu memang udah jelek banget, tapi untuk sekarang masih oke lah. Dengan support terdekat masih ada di 10.150 dan resisten pada 11.925. Bisa dibilang 12.000 menjadi resistennya untuk Harum dengan support 10.150. Dan kalau 9.600 tadi menurut saya kalau dibeli sekarang itu jadi level stop loss-nya. Jadi itu yang perlu diperhatikan untuk saham Harum. Recommended to buy atau enggak untuk memanfaatkan technical rebound-nya aja mestinya bisa. Ya, lanjut. Arto.
Tren masih menurun untuk Arto dan saya memperkirakan masih ada potensi penurunan sekiranya sampai 13.575 ya. Jadi untuk Arto wait and see. Lalu untuk MDKA bisa info buy atau enggak? Iya bisa, dan ini masih di area beli. Ada demand zone pada 4450 sampai dengan closing price hari ini. Persis banget ya. Jadi closing price sesi 1 hari ini maksud saya, yaitu di 4.590. Jadi di area ini Anda bisa buy. Estimasi targetnya kita ambil aja all time high-nya di 4890. Saya nggak mau muluk-muluk bilang 5.000 karena bisa aja cuma nyentuh atau malah nggak nyampe. Jadi ambil aja all time high-nya di 4890. Dan untuk stop loss itu dilakukan jika harga menurun di bawah 4.300. Gitu. Kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Tolong review saham BNI dan properti. Propertinya yang mana ini? Apa semuanya? Nggak mungkin lah ya. Kita cari beberapa aja nanti. Untuk BBNI, pergerakannya masih uptrend. Iya kan? BNI ya, BNI betul. Pergerakan masih uptrend. Supportnya itu masih nyambung ya. Kalau kita mau main ilmu tarik garis dulu. Itu dari tanggal 25 Januari sama di tanggal 9 Maret. Kalau ditarik garis, itu nyambung sampai sekarang masih uptrend untuk BBNI. Setidaknya kalau dia masih bertahan di atas 8.200 itu masih salah di 8.050. Jadi demand zone pertama 8.200 sampai dengan 8.075 dan di bawah 8.050 memang secara teknikal itu patah tren. Gitu. Jadi untuk BBNI reviewnya kalau menurut saya masih uptrend dan memang agak-agak kelihatan kayak bikin resisten. Resistennya itu ada di 8.600. 8.500, sorry agak jauh. Nah, jadi 8.500 untuk resisten pada saham BBNI pada saat ini. Dan untuk properti mungkin saya coba langsung lihat dari indeks propertinya aja dulu ya. Itu masih downtrend ya. Walaupun mungkin kita ingat waktu 28 Maret sama 8 dan 9 Maret maksudnya itu beberapa saham properti ada sempat naik dan berita IKN sempat diangkat, tapi akhirnya kalau kita lihat belakangan ini malah lebih banyak ini ya. Pemodal yang cabut ya. Jadinya kalau kondisinya seperti itu tidak menarik kembali untuk saham properti. Jadi sebagian masih downtrend dan saran saya sih wait and see. Wait and see itu bukan berarti dihindari. Anda mau watchlist dulu, jagain kapan untuk entry silakan. Tapi untuk sekarang memang belum. Gitu ya. BBYB pertanyaan berikutnya, resistennya ada di berapa untuk saham ini? Ayo kita lihat. Terdekat sih 2240 untuk BBYB. Coba saya cek persisnya dulu, saya lagi loading chart karena saat ini agak mandek. Oke, ini udah loading. Resisten pertama 2240 dan berikutnya 2320. Untuk kondisi saat ini bisa memungkinkan terjadinya double top, tapi kalau dia masih di atas 2170 masih aman. Untuk BBYB Anda perhatikan aja di level 2170 kalau sampai terpaksa perlu exit, dan untuk resistennya tadi ya 2240 dan 2320. Itu terdekatnya. Next. Oke, ini ada beberapa yang langsung masuk di saham yang sama. ITMG, bisa buy atau enggak? Kita cek ya. Menarik karena saham ini kan yang biasanya diincar dari dividennya ya. Dan kalau ingat-ingat dulu kayaknya yieldnya lebih besar daripada sekarang yang cuma sekitar 10 atau 11%. Tapi justru itu bagus, karena kalau dividen yield ketinggian, koreksinya seringkali kedalaman. Jadi kita coba perhatikan untuk ITMG. Pertama, karena membagikan dividen, Anda harus tahu jadwal cum date-nya kapan. Dan saya nggak sebutkan di sini karena saya sendiri belum cari tahu. Anda yang pengen saham ini bisa perhatikan sendiri. Nanti menjelang com date biasanya saat exit-nya akan turun juga. Jadi kalau misalnya masih jauh, Anda bisa mengincar area di 28.000 sampai dengan 28.200, which is udah deket sama harga sekarang untuk melakukan pembelian. Dan kalau memang harus stop loss itu hanya dilakukan jika dia turun di bawah
26.525. Untuk estimasi target 30.000 sampai dengan 32.000. Namun kalau sudah mendekati ex-date, Anda bisa jualan duluan kalau untuk trading. Kalau mau sekalian berdividen ya udah tinggal aja, nggak apa-apa. Paling ex-date turun-turun dikit. Tapi kalau untuk trading doang, nggak mau berdividen, sehari sebelum ex-date Anda sudah bisa exit. Targetnya sih 30.000, tapi di berapapun saat mendekati ex-date Anda bisa exit duluan. Jadi apakah masih boleh masuk? Menurut saya boleh. Lanjut. Sido di 960 masih better hold atau dijual dulu? Cuman karena dia mendadak asing net sell sih sebenarnya bukannya jelek-jelek banget ya. Dan Sido masih bisa Anda hold selama masih di atas 935. Karena patah trennya di situ. Jadi ya menurut saya masih bisa di hold. Karena sekarang juga cuma 960 kan. Belum konfirmasi patah juga. Apa nih? Sido bisa turun, kirain nggak mungkin turun di bawah 1000. Segala kondisi bisa terjadi. Jadi ya memang saya sendiri juga nggak tahu saat ini Sido turun di bawah 1000 tuh kenapa. Cuman ya intinya alasan apapun bisa muncul di belakang setelah ada kejadian. Dan kayak waktu itu saya pernah bilang juga soal saham ASI kan dia ada gap di 5.825. Dan saya pernah bilang bahwa dengan alasan apapun suatu hari bisa aja dihampiri ke sana dan kalau itu cuma tutup gap masih kondisi yang bagus. Itu waktu itu saya pernah jelaskan. Jadi di Sido juga hal yang sama bisa terjadi. Kayak tiba-tiba dia turun, apakah bagus, apakah alasannya apa tuh bisa aja nanti muncul di belakang dan itu banyak sekali yang memungkinkan jadi alasan kenapa Sido harus turun pada hari ini. Gitu. Jadi ya kita tahu harga selalu gerak duluan. Kita siapin strateginya selalu berdasarkan apa yang sedang terjadi pada hari ini. Oke, lanjut. BVIC apakah layak masuk untuk sekarang? Kalau sekarang sih enggak. Ya kenapa? Karena baru aja kena supply zone itu pun tidak tembus. Supply zone-nya ada di 186 sampai dengan memang di 200. Jadi persis di area supply zone tidak mampu tembus. Saya satu ini juga udah bikin shooting star juga kayak IHSG kemarin. Tinggal dia bisa konfirmasinya sih kalau dia bertahan dengan kondisi begini dengan harga yang sama di sesi 2 nanti. Kecuali ya, pengecualian kalau dia bisa balik ke 190 silakan entry. Tapi kalau misalnya dari sini Anda beli, itu udah lebih unsur ke spekulatif banget dengan mempertimbangkan bahwa adanya kemungkinan dia akan naik lagi. Tapi sebenarnya kita tahu bahwa dia sudah menguat kan tadi kan, dan dia sudah diturunkan kembali. Kalau mau konfirmasi di 190, jadi kalau Anda mau masuk sekarang pun, Anda cukup perhatikan level stop loss-nya ada di 173. Ya. Jadi kalau 173 kena, itu jadi level stop loss. Mau Anda beli 190 kayak yang saya bilang tadi, atau mau beli sekarang nanti sesi 2, terserah ya. Intinya batas stop loss 173. Dan supply zone tadi batas sampai dengan 200 sesuai yang sudah diberitahukan. Jadi kalau secara chart bagus atau enggak? Ya jawabannya sih enggak. Oke, kita cari lagi. Indi ya, bisa entry di berapa? Oke, itu pertanyaan berikutnya. Indi untuk pergerakan sekarang cukup menarik ya dengan support 2080 dan resisten 2370. Di area sideways ini Anda bisa buy dan kalau masih di atas 2080 silakan hold. Dalam hal ini berarti 2080 adalah level stop loss-nya kalau sampai tembus. Estimasi targetnya pertama di 2540 dan selanjutnya ada kemungkinan dia tutup gap di 2740. Tapi perlu sentimen nggak ya? Kalau perlu sentimen memang mesti ada batu bara naik sih, biar dia nutup gap. Tapi kalau misalnya enggak, ya perhatiin yang saya kasih tadi aja. 2080 dan 2540 untuk target. Sekarang ini resisten terdekat di 2360. Itu area sideways-nya dia. Gitu ya kiranya untuk Indi. Cek lagi. Thank you lagi. Oh iya. Oh berarti tadi saya jawab satu orang sekaligus ya. Saya nggak tahu, perhatiin saya langsung lihat sahamnya doang soalnya. Arto udah kita bahas tadi. Nah oke, ini pertanyaan yang juga bagus ini untuk membantu teman-teman kalau ada yang pemula juga di sini. Jadi terus kalau mau beli saham tunggu bulan Mei atau gimana ya? Ada istilah sell in May and go away. Seharusnya jangan go away kalau saya bilang. Kenapa? Masa lu nguber pas naik ya? Pas sell in May lagi turun siapin watchlistnya. Dan kalau bicara tentang struktur atau sejarah market, memang betul di bulan Mei ada pelemahan
Dan biasanya itu yang mulai dalamnya di Juli sampai September. Jadi kalau bicara dari histori dulu ya, lebih disarankan Anda mulai buy itu di Juli sampai September, nanti Oktober sampai Desember ke depannya tinggal panen. Ini bicara jauhnya, karena sekarang kan masih April, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita benar-benar mau siapin buat sell on May ini, sell in May atau sell on May, saya nggak tahu sih nama persisnya, tapi intinya sell di bulan Mei gitu ya. Itu Anda bisa justru mulai siapin watchlist-nya, karena saat itu mulai banyak saham-saham yang dalam kondisi di diskon gitu ya. Walaupun nggak akan secara menyeluruh, tetap aja akan ada satu saham atau minimal satu saham yang tetap naik pada saat IHSG turun gitu kan. Nah, memperhatikan kondisi tersebut, nggak usah persis beli di bulan Mei, tapi kalau mau nyicil silakan. Jadi beli perlahan di bulan Mei-nya aja. Pas sekitaran Juli sampai September, mungkin lebih disarankan untuk mulai beli dalam jumlah lebih besar di situ. Nanti Oktober sampai akhir tahunnya baru bagus. Ini bicara histori. Nanti kedepannya kalau ada sentimen segala macam yang muncul di tengah-tengah akan kita update di Pulse Reaction berikutnya supaya kita bisa atur lagi nih strateginya. Sekarang ini saya masih bicara berdasarkan kalendernya doang, belum berdasarkan yang sedang terjadi dan itu kan masa depan gitu ya, kita juga belum tahu gitu. Kira-kira itu yang bisa saya kayak kasih arahan atau penjelasan kira-kira kalau menghadapi market di sell in May ini itu kira-kira gimana. Yang jelas untuk go away-nya sangat gak disarankan ya, dikasih barang murah kok malah kabur gitu kan. Selanjutnya kita cari lagi pertanyaannya SPMA dan saham ASA. Oke, kita coba lihat SPMA. Saya ingat pernah rekomendasikan saham ini karena dia membentuk ini ya, descending triangle ya, dimana dia terbentuknya di 660 dan resistennya 865. Sebenarnya udah tercapai, rekomendasi ini sudah selesai dan saat ini harganya menurun. Rekomendasi buy-nya saya kembali merekomendasikan buy on weakness untuk SPMA. Anda bisa incer di area 700 sampai dengan 680. Kalau tembus 665 baru secara teknikal udah jelek. 660 sorry, tembus 660 secara teknikal baru jelek, itu barulah Anda stop loss di situ. Targetnya kita kembaliin lagi aja ke patternnya itu sendiri dan mengambil beberapa titik pantulnya. Pertama di 775, lalu di 800 dan terakhir di 865. Nextnya saham ESA. Oh, ASA. Oke. Saya salah lihat. Saham ASA rekomendasi buy atau tidak? Secara teknikal pattern lumayan bagus, cuman belum konfirmasi, yaitu inverted head and shoulder, dimana neckline berada pada 2750 dan posisi harga saat ini kalau Anda mau beli masih agak spekulatif. Yang penting sih siap stop lossnya aja, karena spekulatif itu stop lossnya ada di 2440. Jadi tembus di bawah itu Anda mulai bisa pertimbangkan untuk stop loss kalau Anda melakukan pembelian di harga saat ini. Jika ternyata dia menguat tapi nggak jadi konfirmasi pattern, 2750 adalah target Anda. Dan 2750-nya kalau ternyata tembus, target selanjutnya 3050. Gitu. Oke, pertanyaan tadi mengakhiri jumpa kita.